Hai guys, aku nggak tahu ini hari keberapa, sepertinya hari keempat. Menu makan siangku, nasinya sedikit, lauknya ada ikan teri, telur, sayurnya satu mangkok. Hal yang paling utama sebelum makan adalah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum makanannya masuk ke dalam perut kita, jangan lupa minum dulu ya. Soalnya kalau kita minum sebelum makan itu, jadi nggak terlalu lapar yang kayak gimana gitu. Terus jangan lupa juga makannya, kalau makan ngunyahnya itu pelan-pelan aja, dinikmati, dirasain. Aku biasanya kalau makan gini sambil berpikir sih, biar nggak terlalu cepat-cepat makannya, begitu. Dan setelah makan aku punya kebiasaan duduk ngelendet di dinding lurus biar memperbaiki postur tubuh, gitu sih. Saat ini kebiasaanku yang aku baru jalanin. Hitung-hitung pemanasan sebelum olahraga. Setelah makan siang, kira-kira 2 jam kemudian, aku olahraga. Tapi sebelum olahraga aku stretching dulu pemanasan biar enak aja badannya sebelum olahraga. Kayak kita waktu sekolah dulu kan sebelum olahraga, lari atau apa gitu, kita kan pemanasan dulu. Jadi ya aku lakuin itu. Karena beberapa hari sebelumnya aku tidak melakukan stretching dan kakiku terasa sakit. Aku mau cerita sedikit pengalamanku sejauh ini sih. Sejauh ini ada aja tantangannya. Hari keempat setelah melakukan olahraga, perutku masih kenyang. Tapi pas mau mandi, lihat ke dapur. Tergoda mataku oleh lauk. Jadi memang ada aja gitu godaan. Kalau perut kenyang, ternyata mata yang lapar. Tapi dari sini aku belajar sih guys, kalau diet itu sebenarnya mengatur pola makan. Jadi kalau malam itu kita nggak boleh makan terlalu berat, karena kita tidak melakukan aktivitas yang berat. Kayak pagi tuh biasanya aku nggak makan nasi, siangnya aku makan nasi, malamnya itu biasa kayak kalau lapar makannya satu timun atau buah, kayak gitu sih. Jadi dia lebih lebih apa ya, lebih enak badan gitu. Setelah mengatur pola makan dan olahraga, aku ngalamin beberapa perubahan sih. Yang pastinya tubuhku capek, kakiku sakit, ya karena dari orang yang nggak pernah bergerak berolahraga, jadi berolahraga itu pasti kayak ada tubuhnya kayak terkejut lah, bagian tubuhnya mungkin begitu. Tapi aku senang juga sih setelah berolahraga dan mengatur pola makanku juga, ada perubahan yang aku alami. Seperti insomnia aku udah gak terlalu yang parah kayak dulu tidur sampai jam 5 pagi, jam 7 pagi baru tidur. Orang melakukan aktivitas, akunya malah tidur. Kan aku pengangguran guys, masih mencari pekerjaan. Jadi mengatur pola hidupku berulang seperti ketika aku sedang sekolah dulu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, rasanya itu memang pikiran jadi lebih sehat. Kayak aku tipe orang yang overthinking, juga dulu punya tekanan kayak hey kau tuh kerja gini gini gini, pokoknya ya dari keluarga ada yang kayak gitu. Jadi kita punya aktivitas sambil cari pekerjaan. Aku sempat ngalamin yang namanya sesak napas, kayak sakit bagian dadaku sebelah kiri, aku juga nggak tahu, deket tulang rusuk gitu kan. Tapi setelah olahraga ada perubahan sedikit demi sedikit, kayak aku nggak sesak lagi kalau bernapasnya. Aku belum pernah periksa sih, soalnya aku berpikir aja perawatan itu mahal. Karena aku anak pertama dari 4 bersaudara, bapakku juga udah nggak ada, mamaku yang nanggung biaya kami, sementara adikku juga kuliah. Yang nomor 2 itu kerja, tapi ya gajinya cuma untuk dirinya sendiri. Adikku yang paling bungsu juga sekolah. Jadi aku berpikir kalau kesehatan itu mahal, jadi aku harus mulai dengan bergerak.
walaupun rasanya kayak terlambat, tapi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat untuk maju. Aku nggak tahu siapa yang mau aku bilang. Intinya diet itu bukan tidak makan, tapi mengatur pola makan. Kayak aku ada dengerin podcast dokter kan, katanya sih kalau orang di luar negeri itu paginya itu nggak sarapan berat, siangnya baru berat, malamnya juga mereka paling lama makan itu jam 5 sore atau jam 6, karena pada malam hari mereka tidak melakukan banyak aktivitas. Jadi dari situ belajar sih kayak mengatur pola makan. Soalnya di usia 20-an tahun ini aja itu rasanya udah banyak orang yang terjangkit penyakit kayak ginjal, diabetes. Jadi kita harus mulai dari diri kita, dan mulainya itu nggak harus mengeluarkan banyak biaya kok. Kayak aku yang pengangguran aja bisa kok melakukannya di rumah. Ya walaupun lagi proses, ya inilah prosesku. Karena aku menganggap rasa sakit itu sama dengan progres, dan sama kayak aku lagi berjuang mencari pekerjaan sekarang, begitu juga dengan olahragaku, dietku ini. Aku buat video ini cuma untuk mengingatkan diriku bahwa aku pernah berada di posisi ini, dan aku harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Bukan bertanding dengan orang lain, tapi bertanding dengan diriku di versiku untuk menjadi yang lebih baik. Soalnya aku itu punya pengalaman begini ya guys, aku cerita sedikit tentang pribadiku. Dulu itu aku sempat kerja di Surabaya, tapi karena mamaku mengalami kecelakaan, kan bapakku udah gak ada. Jadi adikku kuliah 2 jauh-jauh. Kami kuliahnya satu di Manado, satu di Bali, terus aku kerja di Surabaya. Adikku si bungsu itu masih SMP. Jadinya ya harus ada yang berkorban, gak mungkin yang kuliah berkorban. Jadi aku resign dari tempat pekerjaanku, aku pulang ke Sumatera Utara merawat mamaku beberapa bulan. Walaupun bosku minta aku balik sih, kayak Putri kok bisa pulang gak kerja lagi di sini gitu. Cuman kan aku harus memprioritaskan orang tuaku juga pada saat itu. Memang kemarin itu pada saat itu sempat berdebat sih, mak aku kan udah kerja, mending aku gaji orang aja. Tapi kakak mama aku tuh bilang kayak gini sih ke aku, kayak masa kau lebih mengutamakan pekerjaanmu, uangmu daripada orang tuamu, padahal orang tuamu tinggal satu. Itu tuh kayak tamparan buatku. Tapi di satu sisi aku juga butuh pekerjaan, apalagi sekarang itu juga susah cari pekerjaan. Aku udah mikir gitu kan, karena aku udah ngalamin pas ketika kuliah, abis kuliah itu mau cari kerja susah juga, pas sudah dapat kerja malah begitu. Jadi memang benar-benar kayak mengambil keputusan yang berat, tapi akhirnya aku memutuskan untuk resign. Aku ngerawat mamaku karena mamaku operasi berapa ya, 2 kali kayaknya, atau ya pasang pen, pelepasan pen gitulah. Jadi aku ngerawat sampai mandiin, ya begitulah bagaimana merawat orang tua yang sakit. Jadi nah setelah mama aku sembuh kan mau cari kerja tuh di sini. Ada sih yang nawar pekerjaan, tapi balik ke realitas, kalau kita mencari pekerjaan kita harus mengeluarkan duit dulu, dan aku tipe orang yang gak suka begitu. Aku bekerja untuk mencari uang, untuk mencari kehidupan. Masa iya aku mencari pekerjaan aku harus mengeluarkan uang? Kan gak mungkin. Jadi aku bilang sama mama aku, lebih baik uangnya itu dipergunakan untuk kebutuhan adik-adikku yang kuliah dan sekolah. Jadi ya begitulah endingnya, susahnya cari kerja. Terus pada waktu itu aku sempat dapat pekerjaan sih di salah satu kayak koperasi gitu, tapi jam kerjanya gila. Aku baru 1 bulan sih kerja, udah itu aku resign karena aku sakit. Karena aku kan bagian komputernya, istilahnya aku tidak di lapangan tapi di kantor. Tapi kami harus menunggu orang lapangan pulang menyetor uang, dan kami begadang sampai jam 3 subuh. Besoknya itu harus kerja lagi jam 8 masuk, berulang terus setiap hari, dan liburnya itu hanya hari Minggu. Nah dengan kondisi mentalku yang
penuh tekanan akibat tidak bekerja, ditambah dapat pekerjaan yang begitu, itu tadi kan aku belum berobat, jadinya kayak bener-bener menekan diriku. Jadi terakhir pribadiku tuh kayak berubah, aku yang dulunya nggak pemarah jadi sekarang tuh kayak lebih marah-marah aja, malas nggak mengerjakan sesuatu, bersihin rumah juga malas. Tapi akhirnya aku bergerak dan itu dimulai. Perubahan akan terasa bukan karena satu hari, tapi karena konsisten. Semangat!